Artinya apa? Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati-hatimu akan menjadi mutmainnah, tenang, aman, damai. Terima kasih Bu, silakan ditutup kembali. Enggak ya? Apa tegayatnya sudah ditutup? Ingat, ala dzikrillahi tatmainnul qulub. Tolong dipraktekkan gitu kalau dipanggil di majelis-majelis. Ini perlu kita ngapal walaupun sepotong-sepotongnya Bu ya. Penting Anda lulusan alumni Pondok Ramadan Hongkong. Wah, ini Bu. Jadi harus hafal hadisnya walaupun sedikit-sedikit, Qurannya, apalagi mahfudotnya ataupun petua-petua ya Bu ya. Ini penting sekali untuk diri kita, anak kita, teman-teman, saudara-saudara kita ya. Ada yang hafal sekali lagi? Ala dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan menyebut nama Allah pasti apa? Saya bisa buktikan loh, bisa buktikan bener ini. Sekarang begini, Anda baru gajian ya Bu ya, beli sepatu mahal, harganya kau 999 dolar. Dibawa ke mondok Ramadan di sini, tiba-tiba selesai habis pengajian ini hilang Bu sepatu ini. Orang yang mengingat Allah, orang beriman, dia akan menghubungi Allah Bu. Ya, pasti hatinya tidak begitu terluka ataupun ya nggak tergoncang lah bagi orang beriman. Ya, dia akan mengucapkan apa Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa inna lillahi? Sesungguhnya kami, kita semua, termasuk sepatu yang mahal itu loh, semuanya adalah milik siapa? Berarti hakikatnya sepatu ini bukan milik kita ya Bu ya. Sepatu itu amanah saja Bu, sama seperti suami kita, itu amanah semua Bu. Anak kita, itu semua amanah ya. Gajian kita itu bukan hak mutlak milik kita, duit itu Bu. Paham ya Bu ya? Semuanya adalah amanah yang hanya transit sebentar. Anda dapat gajian 6.000 dolar sebulan, itu kira-kira transit di kantongnya berapa jam, berapa hari? Gak nyampe seminggu. Ya, langsung ribet. Ya, Chandra sana. Ya karena itu amanah semua, itu amanah, ya, amanah semua. Nah, jadi bagi orang yang beriman, ingat Allah, dia gak akan marah-marah Bu, sepatunya hilang itu. Alhamdulillah masih payu, mudah-mudahan ya Allah sepatu itu bisa dijual, bisa memberikan manfaat makanan untuk keluarganya. Cari Bu, makanya perlu ilmu nih, ya. Nabi mengajarkan bagi orang yang terkena musibah dengan doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan gantikan ia dengan yang lebih baik. Nah, ini sikap orang mukmin. Dia nggak kesel, nggak dongkol, walaupun sepatu yang harganya kau dolar itu hilang. Sebaliknya, bagi orang yang jauh dari Tuhan, apalagi pelit ya Bu ya, tiba-tiba sepatunya hilang seperti itu Bu. Ayo kira-kira apa yang terjadi reaksinya Bu? Beda Bu, beda. Karena sangat betul ayat itu Bu. Iya, sangat betul sekali. Bagi orang yang ingat Allah, beda. Panas kepanasan, alhamdulillah. Dingin kedinginan, hadis kehadisan, topan ketopanan, alhamdulillah terus. Kesandung, innalillahi, lagi jalan di kos WP, tiba-tiba di depan kita ada suara bom, brut.
Alhamdulillah masih baru angin, belum lagi bornya. Jadi enak Bu, enak kita menghubungi Allah terus nggak marah loh. Karena kata orang tua, orang yang suka marah-marah peremut itu cepat tua. Orang yang tua cepat mati. Nah, jadi dikonter oleh Islam ini, oleh zikir kepada Allah. Jadi hebat dalam Islam itu luar biasa. Ingat Allah, ya. Terus ingat Allah. Melihat ada teman gandengan sama-sama perempuan, kita langsung hubungi Allah, apa Bu? Anak-anak lesbi, maaf ya, lagi gandengan mesra banget jalannya Bu ya, cium-cium lagi, sedikit-sedikit cium-cium lagi, sama-sama cewek Bu. Pernah lihat tuh? Langsung hubungi Allah dengan mengucapkan apa? Astagfirullah, alhamdulillah. Astagfirullah, ya Allah, temanku kok koyong ini. Kok iki sebabnya? Padahal lulusan pesantren, agamanya bagus, ngajinya enak. Itu kok koyong ngono? Astagfirullah. Nah gitu loh Bu. Jadi kita langsung menghubungi siapa? Allah. Enak kalau menghubungi. Tapi kalau tidak menghubungi Allah, tidak beriman, ya kita tahu dua anak itu dari kampung kita, wah mungkin kita langsung apa Bu? Langsung kemudian diupload, dikirim ke suaminya atau keluarganya. Ke kampungnya Bu ya. Habis apa enggak Bu? Habis Bu. Nah, bagi orang mukmin ya, menyebarkan aib itu tidak dibenarkan. Ya Bu ya. Nah, ini beda Bu. Maka zikrullah akan dapat menenangkan hati, jiwa, raga kita semuanya. Tolong ya Bu ya, sering-sering ingat Allah terus. Kesandung innalillah, keluar rumah baca doa, ya, masuk rumah baca doa, sebelum tidur ingat Allah, masuk. Oh, semuanya diatur semua dalam Islam. Jadi yang kita lakukan itu semuanya menghasilkan pahala semua Bu. Ya, fruitful, ya. Nah, ini tolong Anda dari sekarang, maksud saya sendiri, saya mengajak diri saya sendiri, itu semua. Dari sekarang Bu, ya, gunakan waktu yang ada, ya, untuk kemanfaatan kita dan orang-orang sekitar kita. Ya, tadi saya sebutkan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ini. Oke. Pil yang kedua. Sering-sering melihat ke bawah, ini bisa adem Bu, enak Bu. Apa maksudnya ke bawah itu? Maksudnya ada sebuah hadis, ya, riwayat Abu Hurairah, Bukhari Muslim, ya, yang menyatakan kunci bahagia itu simple, kata Nabi. Akhirnya beliau memberi nasihat kepada para sahabatnya, ya. Nasihatnya bunyinya adalah unzuru man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Sering-seringlah Anda melihat kepada orang yang standar keduniaannya di bawah standar kita. Ini akan membahagiakan kita loh. Akan mengikis habis penyakit angkuh, sombong, apalagi Bu, takabur, ya Bu ya. Syaratnya apa tadi Bu? Sering-sering melihat kepada orang yang derajat standar keduniaannya di bawah kita. Contoh, ibu-ibu di Hong Kong ini gajinya berapa Bu? Rata-rata? Maaf, 6.000 lah. Allahumma amin. Katakan 6.000 Bu, 6.000 itu paling cilik di Hong Kong ini Bu. Orang Hong Kong gak ada yang mau kerja gaji 6.000. Sudah gaji 6.000, 24 jam hampir lagi ya Bu ya. Mana boleh orang sini ya Bu ya. Tapi bagi kita syukuri, wajib kita syukuri, ya, wajib kita syukuri. Kenapa begitu? Lah makanya tadi sering pandang seprofesi kita, teman-teman kita yang ada di Indonesia. Coba minta maaf ya, di Blitar tadi karena saya sebut Blitar, ada orang Blitar sini ya.
Kalau kita kerja di kota Blitar, profesi sama seperti kita ini, sak bulannya pinter nih Bu? $1.500. $1,500. Bayangkan Bu, panjenengan pinter nih sekarang ini. Saya pasti panjenengan tahu semua. Hari ini kursnya berapa dolar? Gua apa semua kalau masalah dolar. Mesti matahari melek. Coba Bu, ya teman kita sudah kerjanya berat lagi ya Bu ya, gajinya cuma 1,5 juta ya. Sementara kita di sini mengalahkan gaji pokok pegawai negeri loh. Iya, minta maaf ya pegawai negeri ini. Bahkan kalau ada pegawai negeri ya, gaji pegawai negeri itu mentok nggak sampai 6 juta loh Bu, gaji pokok ya Bu ya. Sampai pensiun tuh nggak ada yang 6 juta itu. So, level grade berapa? 4 juta lagi. Yang 6 juta itu nggak ada. So, profesor apapun lah. Saya punya teman profesor itu, dia mentok 5 juta sekian, nggak sampai 6 juta, kemudian pensiun. Nggak ada yang 6 juta. Sementara Anda kalau dikurskan pinten kalau gajinya 6.000? 12 juta lebih ya Bu ya. Wah, luar biasa Bu. Sudah begitu, nggak ngurusi kos-kosan, nggak ngurusi beras, nggak ngurusi gas, nggak ngurusi minyak, ya Bu ya, nggak ngurusi listrik, nggak ngurusi air, semuanya serba gratis, mingpai. Nah, ya Bu ya, gratis semua kan panjenengan? Iya, rumah gratis, makan gratis, air, listrik, obat, semuanya gratis Bu. Alhamdulillah. Ada nggak diantara teman kita di tanah air yang dipuyengkan dengan cicilan belum bayar rumah kos-kosan? Ada nggak? Ada. Mungkin masih ada Bu. Mungkin untuk ongkos juga. Aduh, mikir ongkos ya Bu ya. Sementara kita di sini wis enak jalan kaki, kebanyakan enak di sini Bu. Sehat wal. Makanya sering-sering melihat ke bawah. Jangan mendongak ke atas. Wis gajimu 6.000, mangane itu kok koyok majikan, koyok artis. Ya duit sak gitu seminggu wis entek ya Bu ya. Iya, mati apa enggak? Mati kutu. Makan enggak mau di warteg, maunya di apa? Itu yang apa sushi yang mahal itu ya Bu ya. Sekali makan 300. Mati kita Bu. Nah, maka harus sering-sering melihat ke bawah. Ya. Apalagi kalau kita melihat di Afrika. Wah, banyak orang nggak tahu makan apa nanti siang nih Bu ya. Malam nanti nggak tahu, duitnya kosong, masih punya utang, masih banyak sekali tanggungan. Sementara kita belas nggak mikir itu ya Bu ya. Mikirin nggak sih Bu? Mikirin belas di sini. Enggak enak banget ya Bu ya. Iya, makanya lihat badanmu itu loh. Subur makmur, gak ada yang rengkan. Bener. Badannya coba lihat. Wah, nambah semuanya Bu ya. Banyak kemajuan. Perutnya maju. Badannya melar ya Bu ya. Kulitnya berubah kayak Cino. Dulunya IR. Apa IR? Betul kasih Bu, saya juga dulu IR Bu. Ya, namanya di sini ya jadi orang Hongkong ya lihat kulitnya sedikit. Jadi ini yang harus kita sering pandang, sering melihat ke bawah. Nah, jangan mendongak ke apa? Atas. Ternyata kalau kita begini Bu, sikap kita seperti yang dianjurkan oleh Nabi. Sebenarnya kita ini berada di atas ratusan juta manusia lainnya Bu. Iya, ada nggak di antara teman kita di tanah air sekarang yang masih nyari-nyari kerjaan? Ada nggak? Ya, mungkin ribuan jutaan ya Bu ya. Iya, yang sudah S1, S2, S3 masih susah nyari kerja sekarang ya Bu ya. Makanya ada tagar kabur aja dulu. Apa ya Bu ya? Anda sudah kabur duluan daripada viral, sebelum viral ini ya Bu ya. Maka nikmati, please nikmati ya Bu ya. Jangan brutus, nikmati.
Ini semuanya takdir. Takdir Allah itu yang terbaik, harus diakui ya Bu ya. Takdir Tuhan itu yang terbaik. Tinggal kita menyikapi dan mengupgrade. Nah itu Bu ya. Harus kita syukuri takdir Allah itu yang terindah. Ya. Kemudian kita sikapi, kita upgrade, kita tingkatkan. Ya. Nah ini yang harus kita lakukan. Pil yang ketiga. Nah, termasuk di sini Bu. Ini Bu, telenan pil yang ketiga ini yaitu apa tadi? Dengan menghadiri pengajian, saya yakin banget Bu, hati dan pikiranmu akan menjadi blong, tenang, gak mikirin muka majikan yang cerewet, galak, apalagi Bu, kalau ngomong kayak apa? Ledek suaranya ya. Saya yakin ketika Anda duduk di sini dari mulai jam berapa tadi? Jam 10 ya, ya. Sampai sekarang ini ya. Saya yakin semuanya akan hilang serta merta Bu. Benar apa enggak sih Bu? Anda mikiri utang enggak sekarang ini? Ingat dengan majukan yang galak, dengan yang marah-marah, dengan hilang semua sekarang hilang. Ya. Ini jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun orang yang pergi ke majlis di mana nama Allah disebut, kata Nabi, anzala alaihimus sakinah, pasti Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah. Apa sakinah itu? Tenang, adem, seger, seolah-olah hidup ini tidak ada masalah sama sekali. Betul ya Bu ya? Ketika sekarang ini Bu, sekarang ini enak ya Bu ya, hilang, bisa senyum ya Bu ya. Coba kalau sendirian ingat muka majikan terus, akhirnya kitanya apa Bu? Merengut ya Bu ya. Kalau sudah demikian cepat tua apa enggak Bu? Tua Bu, makanya hadiri pengajian ya Bu ya. Ada kesempatan pergi ke taklim, ke masjid, ke mana-mana lah, ke Victory, latihan taklim ya Bu ya. Insya Allah ya, semuanya akan dapat menyegarkan hati. Pil yang keempat, senyum Bu. Saya nggak tahu panjenengan itu senyum berapa kali ada di tempat ini. Ada 10 kali, 20 kali. Coba kalau Anda sendirian di rumah majikan, senyum apa enggak? Senyum karo sopo. Dengan senyum itu Bu, dengan senyum, ada kajian di Amerika. Sekali senyum, ya, sekali Anda senyum kepada siapapun lah, ya Bu ya, akan dapat merilekskan ke-14 urat saraf yang ada di kening di sini nih. Ada di Amerika kajian. Ya, sering saya sampaikan di pengajian ya. Sekali Anda senyum dapat apa tadi Bu? Merilekskan, menyehatkan ke-14 urat saraf yang ada di sini. Makanya orang suka senyum ya, itu mukanya ceria ya Bu ya, bersinar, munawwar dalam bahasa Arab, atau munawwarah kalau perempuan. Ada Mbak Munawwarah di sini? Enggak ada ya. Munawwarah itu artinya orang yang selalu ceria, bersinar ya wajahnya. Munawwarah seperti nama kota Madinah al Makkah al Munawwarah apa Mukarramah? Madinah al, betul? Ya, Makkah al Mukarramah. Jadi ini penting ya. Sering-sering senyum ya. Kalaupun nggak ada teman yang disenyumi, bis pergi ke Ciso ya Bu ya, lihat cermin ya Bu ya, senyum sendirian, nggak apa-apa, dianggap orang gila ya Bu. Itu akan dapat merilekskan wajah kita ya, merilekskan urat-urat saraf, sel-sel ya. Sebaliknya orang yang suka merengut, nah ini juga dikaji Bu ya. Sekali kita merengut, sekali Anda marah, akan dapat menarik ke-14 urat saraf itu sehingga menimbulkan wrinkling. Apa wrinkling itu?
merengut. Sorry merengut, teman-teman merengut karena mungkin dia belum bayar utangnya. Merengut ya, mau marah. Nah, ke-14 urat saraf di sini akan ditarik sehingga menjadi mengkerut. Kalau sering mengkerut, apa yang terjadi? Cepat tua. Kalau cepat tua, cepat mati. Jangan suka marah-marah ya, Bu ya. Jangan, Bu, ya. Ya, kata guru saya, marah itu berasal dari syaitan. Syaitan itu terbuat dari api. Itu rasanya kalau dipegang panas. Maka jangan api dilawan dengan api. Jangan kobaran itu dilawan dengan kobaran. Jangan marah dilawan dengan marah. Ya biar jangan api dilawan dengan api. Apa yang terjadi kalau api dilawan dengan api? Maka Nabi memberikan satu alternatif, ya. Kalau Anda sedang marah atau sedang kesel, berwuduklah, siramlah dengan air wudhu. Pasti akan adem. Ibu lagi kesel banget ya, marah, lagi nyesek dadamu, please pergi ke Ciso, langsung berwudhu. Insya Allah akan adem, Bu. Wudhu masih juga kesel, adus. Ada nggak orang mandi marah-marah, Bu? Adus masih marah-marah. Merendam. Ini Bu ya. Maka saya ada orang lagi merendam apa itu? Lulur, mandi lulur. Nah ini ya. Makanya itu yang diberikan oleh Nabi. Ketika kita marah dalam berjalan, maka Nabi menganjurkan untuk berdiri tegak. Berdiri masih marah-marah, duduk pasti. Ya walaupun marah tapi berkurang. Gak akan main tinju-tinjuan kalau duduk ya Bu ya. Di sini marah, di situ marah. Bagus Bu. Duduk ya Bu ya. Coba kalau sambil bergerak. Bisa pukul-pukulan apa enggak Bu? Nah, duduk masih marah-marah kata Nabi. Baring. Oh berdiri, jangan berdiri nanti gula. Nah, Bu ya. Ada enggak orang lagi baring-baring berdiri berantem Bu? Suami istri ada nggak lagi baring-baring kemudian berantem, ada nggak? Ada. Ya itu berantem lain. Gak ada Bu. Jadi luar biasa Nabi memberikan alternatif ya Bu ya. Ya ini ya. Jadi til yang ketiga apa tadi? Senyum. Bahasa sini apa? Oh ya keempat ya. Meisiu. Betul ya, meisiu ya. Senyum ya. Ini penting Bu, senyum ya. Tapi jangan 24 kali. Masih ada 2 menit lagi Pak ya. Mau isi ya. 2 menit lagi ya. 5. Ini curhat bener loh Bu. Saya sering dicurhati Bu, pernah sampai 1 jam sampai panas kuping saya. Mungkin karena kesempatan kali ya Bu ya. Ngerocok, pokoknya masalah dia dengan majikan, dengan temennya, semuanya dikeluarin Bu. Saya mau menyela sedikit, mau ngasih sedikit, dia nggak ngasih Bu, terus cerocos. Aduh saya sabar lah, biarin amat dia, biar habiskan semua curhatannya ya Bu ya. Setelah 1 jam selesai, baru saya ngomong ya Bu. Saya ngomong sebentar aja, habis itu saya tanya gimana sekarang Pak? Aduh Pak, sekarang saya sudah lego Pak, sudah enak, sudah sehat aku Pak, seger. Nah ini makanya ibu kalau ada keluhan ataupun curhat, kepan curhat ya Bu ya? Iya. Nanti kalau sembarangan orang kita baru curhat masalah keluarga pribadi, 5 menit sudah nyebar di Victoria Pak semuanya. Maka kalau mau curhat, kata orang Melayu, jangan kepada pembawa mulut. Tahu pembawa mulut? Baru diceritain sedikit di sini, dia sebarin ke Victoria Pak, semua tahu semua. Ini namanya bawa mulut.
Makanya harus hati-hati ya Bu ya. Harus orang yang arif, bijaksana ya, jangan sembarangan. Dan kata para ulama, curhat yang paling bagus adalah kepada ibumu. Pernah curhat ke ibu Bu? Bagus Bu, enak walaupun ibu kita bukan penceramah ya Bu ya. Tapi pasti ibu akan mengatakan, Anuna sobor sabar. Wis anu lagi puasanya Bu ya. Kadang salah ngomongin. Sabar nah, wis sabar saja wis nah, wis diulang-ulang. Sabar, ngomong sabar itu satu kata sabar. Ya. Ini akan dapat memberikan tenaga positif elektromagnetik kepada jiwa kita. Ya, kalau yang mengatakan siapa tadi? Ibu. Iya Bu. Nah, ibu kita ya Bu ya. Bagi yang masih punya ibu ataupun orang tua lah, bapak kita itu beda Bu. Anuna wis aku juga dulu yang nona. Ya wis sabar saja wis, banyak doa pada Allah. Enak jadi tambah kuat lagi ya Bu ya. Iya, tambah kuat. Maka kata-kata yang baik, saya ulang ya. Kata-kata yang baik akan dapat memberikan tenaga gelombang positif kepada pikiran dan hati kita. Kayak saya ngomong kayak ini nih, saya pidato saya bukan kayak pidato Bung Karno ya Bu ya. Tapi kalau yang saya sampaikan ini adalah kata-kata yang baik dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Ini insya Allah akan dapat memberikan motivasi, memberikan semangat ya Bu ya. Walaupun cuma berapa menit ya. Ini beda ya. Oke. Jadi yang kelima tadi apa? Curhat. 6. Inuman pil nomor 6 ini ya Bu ya. Bahagiakan orang lain, pasti Anda akan dibahagiakan. Itu konsepnya very simple. Anda ingin dihormati, ya hormati dulu siapa? Itu Bu. Anda ingin dikayakan Allah, ya kayakan dulu orang lain. Sanggup nama badan. Pantas gak kaya-kaya. Ini banyak contohnya seperti Bill Gates. Bill Gates itu orang terkaya di Amerika. Dia pernah mengatakan, ya. Dia mengatakan, orang yang kaya sekarang termasuk aku, itu dulunya aku pernah mengayakan orang lain. Maksudnya apa? Mengayakan bukan sekedar dolar loh, mengayakan ilmu. Ini penting ini, ya. Mengayakan pengalaman, mengayakan dengan ide-ide yang jitu, ya. Mengayakan semangat, mengayakan pertemanan, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda ingin kaya, ya harus mengayakan orang lain, ya, terlebih dahulu. Ini contohnya, ya. Kalau Anda pelit, sebaliknya pasti akan dipeliti orang. Jadi ada domino efek, ngerti domino efek? Efek domino yang disebut sebagai karma. Anda baik akan dibaiki, Anda jahat akan dijahati. Saya kasih contoh Bu, supaya Anda tidak diganggu orang dengan kebaikannya dia. Contoh, saya tinggal di satu kampung. Saya punya tetangga 6 ya Bu ya, dikelilingi 6 rumah nih Bu. Yang semuanya penjahat. Yang tetangga A ini perampok, B sebelahnya pembunuh, sebelahnya lagi maling, sebelahnya lagi apa Bu? Sebelahnya begal, sebelahnya lagi apa Bu? Preman. Bagaimana Ibu supaya kita dibaiki mereka Bu? Nah kita harus baiki dulu kepada mereka, ya, ciptakan program Jumatan misalnya, ya. Aku malam Jumat besok mau bikin apa yang ireng-ireng ke Jawa Timur, sop apa? Rawon, cincang. Sop cincang. Rawon ya piye. Jumat besok aku mau ngirimilah ke 6 tetangga aku ini, ya.
Masing-masing aku mau kirimi rawon dengan nasi. Terus ya. Jumat depannya lagi. Jogja apa Jogja khasnya? Aku tak kirimin tetangga aku ini semuanya gudeg dengan nasi. Jumat depannya lagi karena habis gajian aku mau tak upgrade Soto, empal, nah ada orang Indramayu ini ya. Nasi pecel. Saya dibayar. 4 macam. Ayo Bu, kalau kita punya program seperti itu sepanjang tahun, Anda akan diamankan apa akan dijahati Bu? Diamankan. Pasti. Ya, pasti banget. Iya, kalau Anda baik, mesti akan dibaiki. Tapi kalau Anda nggak pernah memberikan kebaikan kepada mereka, apa yang terjadi? Kates yang lagi mau kuning, malam-malam apa? Hilang. Kambing yang tadinya ada 20, tinggal berapa? Gadis-gadis kita diganggu terus, ya Bu ya? Wah, jadinya ini Bu, maka tebarkan kebaikan, ya Bu ya? Ya, supaya apa tadi? Saya kira cukup pas waktunya ya. Kalau pas itu. Kau pincung. Kau cuma. Neng apa? Kau cuma. Apa lo yang payah? Kau cuma coba. Jangan kayak gitu. Kau cuma. Baik, saya kira untuk giliran saya sudah selesai. Dan untuk minggu depan saya izin tidak bisa hadir ya. Karena besok saya terbang ke Madinah. Mohon doanya. Salam doa Pak. Teman-teman ada 21 orang ya dari teman-teman kita semuanya ya. Intip doa Anda Pak. harus ada niat. Saya doakan tetap ya pasti, tapi Anda harus punya niat. Anda harus punya 4 cara untuk pergi ke Mekah atau Madinah. 1, niat yang kuat, tekad bulat yang mantap dan jelas. Jelas itu 2 tahun lagi aku mau umroh. Nah, namanya jelas. Kalau ditanya orang ya Mbak, jenengan wis lama di sini kok nggak umroh kapan sih umrahnya? Kalau jawabnya, yo kalau ada duit yo pergi, kalau enggak yo embung. Nah ini namanya nggak ada niat sama sekali. Tapi kalau ada orang yang ada niatnya, itu tadi jawabannya yang saya tadi sebutkan. Waktunya jelas. Tahun berapa Bu? 2 tahun lagi tuh. Ya berarti jelas. Tanggal 17 Agustus 2027 aku harus terbang ke Mekah. Nah itu namanya jelas. Keduanya ikhtiar yang sempurna. Nabung ya biaya khusus duitnya itu. Anda kalau sudah mulai ikhtiar itu akan dimudahkan Allah Bu ya. Teman-teman semua rata-rata ceritanya begitu, baik haji maupun umroh. Kalau sudah diniat itu kayaknya kok gampang sekali. Iya. 3, perbanyak doa kepada Allah supaya cepat dikabulkan ya Bu ya. 4, tawakal 100% kepada Allah ya. Jadi niatnya harus 100%, ikhtiar 100%, doa 100%, tawakal 100%. Insyaallah Bu dikabulkan ya. Allahumma al-Fatihah. Suratul ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبة فآتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Break mungkin 3 menit, silakan melonjak istirahat ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Bapak Karim, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Acara selanjutnya yaitu kita foto bersama dulu ya, karena Bapak minggu depan mau umroh nih Bapak. Monggo Mbak silakan foto bersama. Begini saja atau Iya. nanti nggak kelihatan? Enggak apa-apa. Ya, duduk Kelihatan di enggak? sini aja Kelihatan enggak saya. apa-apa. Jauh kamu. Mbak Sina.